Shalom saudara, apa kabar saudara hari ini? Selamat malam, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya senang sekali hari ini bisa sharing buat Bapak Ibu Saudara. Mari malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat sepanjang hari yang luar biasa. Engkau menyertai dan memberkati kami. Tuhan, malam hari ini kami membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati dan mengurapi setiap kami. Biar roh hikmat dan wahyu, pewahyuan dari Tuhan itu turun buat setiap kami. Mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita sama-sama belajar tentang motivasi. Apa yang menyebabkan kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang mendorong kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di kantor. Saudara, kalau kita melakukan semuanya tanpa alasan yang benar, tanpa motivasi yang benar, maka tidak jarang apa yang menjadi aktivitas kita yang harusnya kita bisa enjoy, kita bisa menikmati semuanya, malah kita jadinya terbeban dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita tahu untuk apa kita ada di situ dan kita tahu kenapa kita ada di situ, maka kita punya satu pengharapan dalam hati kita bahwa apa yang sedang kita lakukan ini bukan kita lakukan karena terpaksa, bukan karena keadaan, tapi karena memang kita ada di situ untuk rencana Tuhan. Kita bisa melakukan semuanya supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. Memberitakan Kristus lewat kehidupan kita. Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Amsal pasal yang kelima. Ayat yang ke-21 di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Saya ulang sekali lagi, Amsal pasal yang kelima ayat 21 bilang begini. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkahnya dan segala langkah orang diawasinya. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kita, yang keep watching on us, dia selalu melihat kita. Pernahkah kita menyadari bahwa di tengah-tengah situasi-situasi keadaan-keadaan yang baik buruk maupun dalam keadaan kita gembira, dalam segala situasi kehidupan kita, bahkan di tempat-tempat yang sunyi sekalipun, Tuhan mengawasi kita, Tuhan melihat kita. Dalam terjemahan lain, ayat ini ditulis seperti ini. Tidak tahukah engkau bahwa Tuhan mengawasi kehidupanmu dan Dia mempertimbangkan, Dia selalu mempertimbangkan gerak-gerik kita. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang memperhatikan kita. Tuhan adalah pribadi yang memperhatikan saudara. Tuhan adalah pribadi yang melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita hidup, itu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan mengawasi bagaimana kita mengambil keputusan. Tuhan mengawasi langkah-langkah kita, bagaimana kita mempertimbangkan sesuatu. Saudara tahu, kita bersyukur karena Tuhan berikan kita pikiran untuk kita bisa menimbang segala sesuatu. Walaupun kita mengerti pada akhirnya keputusan Tuhan yang terlaksana. Tapi dalam proses kehidupan kita mengerti bahwa Tuhan itu memberikan kita satu hal untuk kita bisa memikirkan sesuatu, preparing sesuatu, sehingga masa depan kita itu bisa kita rencanakan dan kita berdoa kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan, maka itu akan terjadi. Tapi yang pasti Tuhan berikan kita pemikiran bukan supaya kita punya kerjaan atau karena kita kurang kerjaan sehingga Tuhan kasih kita punya pemikiran, atau Tuhan kasih kita kegiatan supaya kita nggak boring ada di dunia. Bukan. Tuhan kasih kita pemikiran untuk kita bisa merencanakan segala sesuatu. Tapi di atas itu semua kita harus melihat bahwa pemikiran adalah aset yang Tuhan berikan yang harus bisa kita gunakan dengan baik. Tuhan mengawasi langkah-langkah kita. Tuhan mengawasi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Hari ini kalau saudara merasa saudara adalah pribadi yang sendiri, saudara merasa bahwa kehidupanmu tidak ada yang perhatikan, dengarkan baik. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Ada banyak orang yang takut datang kepada Tuhan karena merasa bahwa dirinya sendiri. Nah, ada banyak orang yang tidak berani datang ke hadapan Tuhan, tidak berani berdoa, tidak berani memuji dan menyembah Tuhan, karena dia merasa bahwa Tuhan menolak dia. Seakan-akan Tuhan gak peduli lagi lewat dalam kehidupannya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara bahwa Tuhan mengawasi kehidupanmu. Tuhan melihat kehidupan saudara. Dan Dia melihat langkah-langkah kita.
buat setiap kita yang merenungkan firman Tuhan setiap hari, buat setiap kita yang aktif melayani, mari sama-sama kita melihat diri kita. Di masa-masa ini, saya berbicara dengan beberapa teman pendeta, senior-senior yang sudah melayani jauh lebih lama dari saya. Dan hampir semua kita melihat bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang baik untuk kita reconstruction kehidupan kerohanian kita. Untuk kita membangun lagi kehidupan kerohanian kita. Mungkin selama ini ada banyak hal yang salah. Ada banyak hal yang miss dari kehidupan kita. Tapi di masa-masa ini adalah masa-masa yang baik untuk kita reconstruction apa yang ada dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita dibangun di atas apa sih? Sebenarnya kehidupan kita itu dibangun di atas dasar yang mana? Apakah masih firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita? Apakah masih kebenaran firman yang masih menjadi landasan kehidupan kita? Atau yang menjadi landasan kehidupan kita adalah keinginan-keinginan kita, pendapat-pendapat dunia, ya, motivasi-motivasi yang datang dari dunia, bukan datang dari firman Tuhan. Biar perenungan kita setiap hari ini memberikan kita satu paradigma yang baru bahwa Tuhan itu ada buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk mari kita lebih lagi dengan Tuhan. Mari kita lebih lagi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Di masa-masa ini adalah satu masa yang sangat luar biasa. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Mari kita terus mengerjakan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Mari kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bukan untuk menjaganya, tapi untuk menjadi berkat lewat kehidupan kita. Kehidupan kita yang sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan, yang sudah dimenangkan ini. Biar lewat kehidupan kita, waktu kita mengerjakan keselamatan kita, melakukan firman Tuhan, mengaplikasikan, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, orang di sekeliling bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Saya tidak pernah ragu untuk bercerita kepada saudara bagaimana Tuhan memproses saya, bagaimana Tuhan dalam tanda kutip menghancurkan saya, sehingga saya bisa ada hari ini. Saya nggak pernah malu untuk cerita itu, karena saya tahu lewat itu semua mungkin ada di antara kita yang sedang terikat, di antara kita ada yang sedang bergumul mengenai hal-hal yang pernah saya gumuli. Tapi hari ini kalau saudara dengarkan apa yang saya beritakan, apa yang Tuhan sampaikan lewat saya buat saudara, saya berdoa supaya ini semua menginspirasi kita bahwa Tuhan itu ada. He is real. Dan dia nyata dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang mati seperti Tuhan yang disembah oleh orang-orang lain. Tapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan dia mengawasi langkah-langkah kehidupan kita. Dia ada buat saya dan saudara. Coba saudara renungkan. Buat Bapak Ibu saudara yang sudah mempunyai keturunan, saudara yang punya anak. Atau teman-teman KGC. Ya, coba kita merenungkan. Seorang anak kecil, waktu dia mau beranjak dewasa. Waktu dia masih mulai dari dia belajar merangkak, belajar berjalan. Ya, ada mata orang tua yang selalu keep watching, yang selalu memperhatikan. Bahkan sampai masa tua, kalau orang tua masih ada, orang tua pasti akan selalu memperhatikan kita. Itu orang tua di dunia. Bapa di sorga, dia selalu memperhatikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah sedetik pun, tidak pernah melepaskan pandangannya dari saya dan saudara. Di saat-saat kita merasa sendirian, percayalah Tuhan ada di situ. Tuhan sedang melatih kita untuk kita mempercayai Tuhan. Tuhan sedang melatih kita untuk kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Saudara, biar apa yang saya sharingkan hari ini memberkati setiap kita. Ini masih hari Rabu, tapi hari Minggu ini saya ingin kasih tahu saudara bahwa kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah gembala dari GBI Rock yang ada di Kota Palu. Beliau adalah gembala dari mama saya, ya, orang tua saya, waktu orang tua saya masih tinggal di Kota Palu, dan beliau akan sharing sesuatu yang sangat powerful biar setiap kita bisa join bersama-sama dalam ibadah raya kita hari Minggu nanti lewat streaming di YouTube. Dan mari kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Saya akan terus berusaha untuk bisa membagikan apa yang Tuhan sampaikan buat saya, apa yang Tuhan berikan buat saya lewat pembacaan-pembacaan dan perenungan-perenungan firman Tuhan. Dan saya terus berdoa buat setiap kita warga kerajaan Allah yang ada di Malaysia. Mari kita terus bersemangat dalam Tuhan. Mari kita terus kobarkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan mau kalah dengan segala intimidasi dari iblis, karena kita tahu Tuhan kita lebih besar dari segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.